Tanggung jawab suami adalah membawa istri bahagia dunia dan akhirat. Jadi kalau dia di madu istrinya, paling tidak bahagia dia, diracun. Halo sahabat Emi, sebelum kita menonton video ini, kita subscribe, hidupkan loncengnya, jangan lupa juga untuk like, dan tentunya kita sharing ke keluarga dan teman-teman. Halo warga Jakarta, saya lagi ngobrol ini di Bandung. Pertama saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia dulu, yang ke-75. Semoga Indonesia jaya. Ini saya bersama dengan Ustadz Bapak Fakih Hudin, ya? Fakih Abdul Qadir. Bapak beliau ini doktor ahli ilmu Al-Quran ya Pak, Islam. Yang ilmu Islam khusus untuk relasi perkawinan dalam Islam, gitu. Boleh buka Pak ininya jadi. Kemana ke situ ya? Iya. Assalamualaikum. Jadi lihat di sebelah kanan saya ini ada Kang Abu Marlo. Ini penceramah yang sekali apa namanya? Motivasi, istilahnya apa ya? Motivator, inspirasionalitator, nggak tahu saya, pokoknya sangat menginspirasi yang lagi ngetren, lagi naik daun nih. Kang Abu boleh lihat, ya boleh lihat, ya. Saya Emi Hafil. Assalamualaikum dan selamat siang. Hari ini kita mau berbicara masalah sunnah monogami dibandingkan dengan poligami yang lagi dikampanyekan norak-norak senorak-noraknya dan lagi di apa ya, pokoknya lagi nggak tahu kenapa kok jadi populer banget dan diusahakan supaya itu populer. Katanya nih Pak Fakih, poligami itu mengikuti sunnah Nabi. Betul nggak sih? Karena katanya kan Nabi beristri lebih dari satu setelah perang Uhud ya Pak ya. Pada saat banyak korban dan banyak janda-janda yang ditinggal, dan Nabi itu tidak pernah mengambil istri itu karena masalah nafsu birahi. Menurut Pak Fakih bagaimana? Nanti saya tanya Pak. Ini dulu kita urus Ini masternya dulu. Ini masternya dulu ini. Jadi begini ya, sunnah itu kan artinya adalah tradisi yang dilakukan, diucapkan, dan juga menjadi sesuatu yang berkali-kali disampaikan kepada umat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ibarat adalah sebuah ibarat sebuah gambar, maka kita tuh memotret kehidupan Nabi Muhammad. Itu kan berbagai sisi orang itu. Potretnya banyak, gambarnya banyak, 23 tahun. Kok yang terpotret cuma poligaminya? Itu dia. Saya juga sebel banget gitu. Padahal potretnya sangat banyak. Misalnya ya kalau kasus tadi disebutkan oleh Mbak Emil, bahwa 25 tahun Nabi sama Khadijah itu monogami. Sementara hanya sekitar 10 tahun. Jadi istilah poligami itu masuk surga, dapat pahala, itu nggak ada di hadis. Nggak ada di hadisnya Nabi itu. Nggak ada di hadis apapun nggak ada. Bahkan yang ada kritik. Nabi mengkritik orang yang poligami, ketika tidak adil maka neraka akan terbelah tubuhnya. Ada itu ya? Ada hadisnya. Itu hadis apa itu? Hadis Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, hadis sahih. Sahih itu ya? Karena lalu imra'atani, barang siapa yang punya 2 istri lalu tidak adil, maka kelak di akhirat akan terbelah badannya ya. Ingat itu ya. Tapi nggak populer sih kayaknya. Nggak populer hadis itu ya. Disembunyiin barangkali. Enggak juga sih. Mungkin penceramah yang menyembunyiin. Kalau di kitab ada, kitab-kitab ada. Penceramah nggak ngangkat itu ya. Terus lagi juga ada salah satu kisah yang sangat populer sesungguhnya dan diriwayatkan oleh seorang ahli hadis paling top. Kita kan setelah Quran itu kitab hadis itu Sahih Bukhari. Bukhari. Nah, Sahih Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi suatu saat
itu dicurhatin lah sama putrinya Fatimah karena suaminya Ali mau kawin lagi ya. Lalu dia nangis, terus dia bilang kok berani-beraninya Ali begitu. Lalu Nabi khutbah di masjid, dipanggil semua orang, lalu bilang Ali mau mempoligami anakku dan saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Sampai 3 kali tidak setuju. Kecuali kalau dia mau ya silahkan ceraikan anakku, lalu silahkan kalian dengan siapapun. Karena Fatimah. Ini Bukhari nih ya? Bukhari. Wah, Bukhari Muslim tuh ya? Wow. Karena Fatimah adalah bid'atun min hijrah dari itu. Apa yang menyakitinya, menyakitiku. Ya. Apa yang membuatnya galau, membuatku galau. Dan poligami artinya menggalaukan Fatimah dan menggalaukan. Nah, Imam Bukhari memberi judul hadis ini adalah seorang laki-laki yang membela anaknya dari perkawinan poligami atau putrinya. Nah, itu kan artinya seorang ayah boleh saja membela putrinya agar tidak di poligami. Satu sisi yang seorang perempuan seperti Fatimah boleh saja menolak poligami. Itu ada hadisnya sejak saat itu. Saya ke Kang Abu dulu. Waduh, Ini Kang Abu ganteng, masih terkenal gitu ya. Pasti itu kalau sekarang itu pasti lagi digoda lagi banyak orang gitu untuk pakai segala macam ini. Sekarang itu ya yang punya pejabat ada dari satu partai politik, yang pejabat yang istrinya satu itu digoda untuk seperti dikasih istri untuk dikawinin untuk istri kedua. Ini saya tahu, sahabat saya seorang gubernur, teman. Kejadian ya Bu? Kejadian, itu dia. Istrinya cuma satu aja. Ada 2 gubernur yang saya tahu perempuan seperti itu ya. Dikasih lah dia istri kedua. Ini supaya melaksanakan sunnah agama. Nah, yang perempuan juga mengatakan demikian. Karena kalau saya tidak menikah, saya tidak melaksanakan sunnah agama. Biasanya udah sarjana, pendidikan tinggi, tapi nggak punya istri, nggak punya suami, belum jodoh. Ditawarkan lah, oke, kamu ini dalam kelompoknya itu kamu menikah dengan beliau. Dan itu dilaksanakan karena aku mau melaksanakan sunnah agamaku. Iya. Nah, ini sebentar, ini Kang Abu yang ganteng, muda, kan pasti banyak godaan. Gimana menurut Kang Abu? Just common sense saja. Ya. Jadi gini sih Bu, kalau saya menyadari bahwa Ketika kita berkiblat kepada Quran, bahwa Quran sendiri mengatakan bahwa ayat bayyinah fi sudur. Quran kejadian itu kan hati nurani, gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang menurut pedoman, itu nggak bisa lepas dari hati nurani justru. Jadi ada tekstual, ada yang benar-benar dirasakan oleh hati nurani. Jadi yang saya ini in my humble opinion ya, yang saya sekarang yakini adalah hati nurani itu harus lebih tinggi daripada teksnya. Common sense saya mengatakan bahwa aduh Bu, satu aja nggak habis. Satu aja nggak habis gitu ya. Ini sih pengalaman saya 15 tahun menikah gitu, bahwa saya nggak kepikir, nggak kebayang gitu kalau misalnya saya harus membagi dua fokus. Ini sih berdasarkan pengalaman saya sebagai aja manusia ya, nih, sebagai manusia, just my humble opinion gitu. Iya, itu guru saya seorang sufi Naqsyabandi di Syria. Guru saya namanya Syekh Ahmad Amin Kaftaru, sudah wafat almarhum. Itu guru-gurunya itu punya istri satu, nggak punya anak. Murid-muridnya selalu menawarkan, kayak tadi persis. Iya, ditawarkan macam-macam kata sang guru sufi ini. Pernikahan itu adalah soal amanah dan tanggung jawab. Kalau soal tanggung jawab satu aja itu berat. Iya. Tapi kalau soal menikah saya 1000 juga bisa. Iya. Tapi pasti orang yang seperti itu nggak bertanggung jawab. Saya seorang suami yang bertanggung jawab, karena itu saya pengen membawa istri saya bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat itu yang dicari. Nah, tanggung jawab itu yang tanggung jawab suami adalah membawa istri bahagia dunia dan akhirat. Jadi kalau dia dimadu istrinya, paling tidak bahagia dia di dunia dan tidak itu diracun itu. Jadi dia juga tidak bahagia di akhirat nantinya gitu ya. Karena dia di dunianya tidak bahagia. Jadi jangan macam-macam.
kembali ke tadi statementnya Bu Emi ke saya, pertanyaannya adalah ya saya melihat betul, let's say populer mengatakan poligami adalah sunnahnya Rasul, tapi perlu banyak why di situ loh. Kenapa? Bagaimana kondisinya gitu kan? Dan tidak serta merta apa yang dilakukan harus 100% juga dilakukan gitu dalam tanda petik. Kita bicara dari realitas, kita bicara dari hati nurani juga tentunya, karena ya balik lagi keputusan hati nurani kan keputusan yang paling otentik gitu sih Pak. Adil itu bukan soal harta benda ya Pak ya, bukan soal materialistik, tapi adil itu juga dari hati. Keadilan itu harusnya dirasakan oleh kedua belah pihak. Tapi sekalipun menggunakan definisi fikih sekalipun, itu sulit tetap adil. Karena itu kata Quran kan walan tastati'u, Anda tidak bisa berbuat adil. Ya. Karena pernikahan itu kan hanya media untuk berbuat baik. Ya. Jika tidak sampai pada berbuat baik, pernikahan apapun termasuk monogami itu haram hukum. Jadi sunnahnya itu, sunnah monogami itu merupakan interpretasi atau bagaimana Pak? Kalau orang memahami bahwa prinsip-prinsip Islam itu apa sih? Tadi kan kita bilang saling berbuat baik, saling berbuat adil, saling misalnya membahagiakan, atau jujur. Itu kan jujur itu lebih mudah di monogami dibanding di poligami. Misalnya tanggung jawab lebih mudah di monogami dibanding poligami. Kenapa? Yang sunnah itu yang monogami, karena semua nilai-nilai kebaikan, kejujuran, keadilan, kebahagiaan, apalagi yang kita sebut sebagai nilai-nilai utama dalam Islam itu lebih mudah diwujudkan dalam pernikahan monogami dibanding poligami. Kalau poligami itu pasti akan ada resiko-resiko yang membuat kita tidak jujur, mungkin marah dan lebih banyak. Jadi kalau monogami itu sebetulnya dapat pahala Pak? Pahala besar sekali kalau jadi media untuk selalu berbuat baik satu sama lain. Selalu media berbuat satu sama lain, pasangan suami istri ya. Saling berbuat baik, saling menenangkan, saling mencintai, saling melayani satu sama lain. Kalau sudah ada yang khianat, Allah sudah nggak mau lagi sama mereka berdua. Jangan macam-macam gitu. Tadi kata Pak Fakih itu bahwa untuk berbuat baik yang diikutin itu adalah sunnah monogami. Itu yang paling penting, bukan mengikuti sunnah Nabi menjadi poligami, tapi justru sunnah itu adalah sunnah monogami. Saya kira gini penutup saya ya. Ibu. Saya kira apapun itu, mau istri 1, 2, 3, 4, katanya itu halal, katanya itu diizinkan Tuhan, katanya itu sunnah. Kalau menurut saya jangan bawa agama. Keluarga Jakarta, kalau mau belajar soal sunnah monogami, Dr. Fakihuddin Abdul Qadir tuh sudah mengumpulkan ya ayat hadis ya Pak, ayat Al-Quran dan hadis, kata-kata ulama mengenai monogami. Saya akan memberikan ini sebagai giveaway bagi teman-teman yang follow Instagram, subscribe YouTube channel saya, Emi Hafil Channel, dan mengunjungi website saya. Oke, sampai ketemu lagi di vlog yang berikutnya. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Pak Fakih.